Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Safitri dengan NPM 2317051013. Saya di sini akan menjelaskan mengenai arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard dari mata kuliah POK. Yang pertama, kita lihat ada pengertiannya. Yang pertama, pengertian dari arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah model dasar untuk desain komputer yang menggabungkan unit pemrosesan sentral atau CPU, memori, dan unit input-output ke dalam satu sistem terintegrasi. Arsitektur ini dinamai dari matematikawan John von Neumann yang mengusulkan konsep tersebut pada tahun 1945. Dan yang kedua ada pengertian arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard adalah model desain komputer yang memisahkan penyimpanan instruksi dan data. Masing-masing memiliki jalur atau bus komunikasi yang terpisah. Arsitektur ini dinamai dari Universitas Harvard, di mana konsep tersebut pertama kali diimplementasikan pada komputer Mark pertama pada tahun 1944. Perbedaan antara arsitektur von Neumann dan Harvard yaitu von Neumann memiliki memori tunggal untuk instruksi dan data, satu jalur bus. Sedangkan Harvard memori terpisah untuk instruksi dan data, dua jalur bus. Kita lanjut dengan arsitektur von Neumann. Ciri khas dari arsitektur von Neumann adalah penyimpanan program dan data dalam memori yang sama. Instruksi-instruksi program dan data dipisahkan secara logis, tetapi keduanya disimpan dalam memori utama yang bersamaan. CPU mengambil instruksi dari memori, memprosesnya, dan menyimpan hasilnya kembali ke memori. Komponen utamanya, unit pemrosesan sentral, yaitu CPU, bertanggung jawab atas eksekusi instruksi dan operasi aritmatika atau logika. Yang kedua, ada memori, tempat penyimpanan program dan data yang akan dieksekusi oleh CPU. Dan yang ketiga, ada input-output, memfasilitasi interaksi dengan perangkat luar seperti keyboard, mouse, dan monitor. Keunggulan dari arsitektur von Neumann adalah kesederhanaannya dan kemudahan implementasinya. Namun, kelemahan utamanya adalah keterbatasan kecepatan transfer data antara CPU dan memori, yang dikenal sebagai von Neumann bottleneck. Meskipun demikian, arsitektur von Neumann tetap menjadi dasar bagi sebagian besar komputer modern. Dan yang kedua, ada arsitektur Harvard. Ciri khas dari arsitektur Harvard adalah penggunaan dua memori terpisah. Satu untuk menyimpan instruksi, memori instruksi, dan yang lainnya untuk menyimpan data, memori data. Selain itu, CPU pada arsitektur Harvard memiliki dua jalur komunikasi terpisah untuk mengakses memori instruksi dan memori data. Komponen utamanya, yang pertama, ada CPU dengan dua bus. CPU dilengkapi dengan dua jalur terpisah untuk mengakses memori instruksi dan memori data secara independen. Dan yang kedua, ada memori instruksi dan memori data terpisah. Instruksi program disimpan dalam memori instruksi, sementara data yang digunakan oleh program disimpan dalam memori data. Dan yang ketiga, ada input-output. Sama seperti dalam arsitektur von Neumann, input-output digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat luar. Keunggulan utama dari arsitektur Harvard adalah kemampuannya untuk melakukan akses paralel terhadap instruksi dan data, karena keduanya memiliki jalur komunikasi terpisah. Hal ini dapat meningkatkan efisien dan kecepatan operasi sistem komputer. Meskipun demikian, implementasi arsitektur Harvard cenderung lebih kompleks daripada arsitektur von Neumann. Arsitektur Harvard banyak digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi, seperti sistem pengolahan sinyal digital (DSP), microcontroller, dan komputer vektor. Sekian presentasi dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.